Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Nah, pada kali ini saya ingin membuat konten, yaitu dimana konten ini merupakan tugas dari mata kuliah yang saya tempuh. Jadi tujuan dari pembuatan video ini yaitu yang pertama, saya memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar biologi yang dimana diampu oleh dosen saya yang bernama Ibu Heni Setiawati, SSI MPD. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan sekilas tentang pengembangan bahan ajar yang saya pilih. Dan yang ketiga yaitu saya akan menampilkan hasil dari pengembangan bahan ajar yang saya kembangkan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Alfiana Aziza, NIM T 2018-8037. Saya dari kelas Biologi 1. Nah, pertama, pengembangan bahan ajar biologi yang saya kembangkan atau yang ingin saya kembangkan yaitu pengembangan bahan ajar berbasis internet. Nah, alasan saya mengapa memilih pengembangan bahan ajar berbasis internet ini yaitu pertama karena memang kita bisa memanfaatkan teknologi atau pengembangan zaman yang semakin berkembang itu dapat kita manfaatkan, dan kemudian memang pada zamannya itu semakin berkembang, maka dari itu teknologi pun canggih. Dan pengembangan bahan ajar berbasis internet ini pasti akan dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu dalam kondisi yang seperti ini, yaitu kondisi di mana di tengah pandemi COVID-19, ini pastinya pemerintah kan menghimbau untuk setiap lembaga pendidikan melakukan sebuah kegiatan pembelajaran dengan cara daring atau e-learning. Nah, dengan cara seperti ini, maka seluruh sekolah atau lembaga diimbau untuk memberikan pembelajaran atau memberikan materi kepada siswanya melalui jaringan internet atau e-learning. Nah, pengembangan bahan ajar internet ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan pada saat kondisi yang seperti ini. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian singkat tentang pengembangan bahan ajar internet. Jadi pengembangan bahan ajar internet ini merupakan pengembangan bahan ajar yang dimana difasilitasi oleh jaringan internet. Dan pengembangan bahan ajar internet ini bisa disebut dengan bahan ajar e-learning. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik pengembangan bahan ajar internet. Yang pertama yaitu memanfaatkan keunggulan dari komputer. Jadi memanfaatkan keunggulan dari komputer ini yaitu memanfaatkan kelebihan dari komputer ini, seperti kita menggunakannya dengan beberapa sinyal jaringan dengan memanfaatkan untuk merekap nilai, atau dengan memanfaatkan keunggulan komputer ini dengan cara mencari materi melewati Google atau YouTube seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi multimedia, yang dimana teknologi multimedia ini akan memberi daya tarik pada siswa, memotivasi siswa untuk lebih memahami materi yang disajikan seperti itu. Seperti adanya gambar-gambar atau animasi-animasi yang ada di dalam pengembangan bahan ajar itu, seperti penerapan adanya video di YouTube, itu nanti akan menarik pemahaman lebih dalam untuk siswa memahaminya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi elektronik. Nah, maksudnya yaitu siswa dan guru dapat berinteraksi secara langsung menggunakan alat elektronik dengan cara adanya aplikasi seperti Google Classroom, kemudian adanya Edmodo, kemudian adanya LMS. Nanti siswa bisa saling berpendapat atau memahami materi melewati elektronik tersebut. Nah, itu akan membutuhkan sinyal internet juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu simpan di komputer. Jadi seperti itu dapat mendownload video tersebut, kemudian disimpan, bisa diakses atau bisa diterapkan kepada siswanya melalui proyektor seperti itu. Jadi meskipun tidak ada jaringan internet itu bisa, dengan catatan video tersebut terlebih dahulu didownload dengan kondisi sinyal internet yang lancar, kemudian
dimatikan datanya, kita langsung bisa terapkan dengan menggunakan proyektor ke siswa. Yang terakhir yaitu memanfaatkan pertukaran data. Dalam artian di sini yaitu information sharing. Jadi pertukaran data itu seperti kita mendapatkan informasi atau suatu penjelasan itu dari YouTube atau dari media sosial. Kita dapat bertukar pendapat dengan satu sama lain. Itu kan kita juga membutuhkan jaringan internet seperti itu. Nah, untuk informasi sharing ini dapat juga dilihat dari seperti siswa atau guru itu menerapkan sebuah pembelajaran melalui YouTube. Nah, itu nanti jika kita lihat YouTube itu kan banyak sekali informasi-informasi yang ada. Nah, itu juga dapat membuat siswa membangkitkan daya semangat siswa itu lebih tinggi seperti itu. Dapat membuat siswa itu semakin semangat dan dapat memudahkan siswa untuk memahami suatu materi pelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu penyusunan pengembangan bahan ajar internet. Di sini ada beberapa penyusunan pengembangan bahan ajar internet. Yang pertama yaitu ada tahapan perencanaan, yang dimana pada tahapan ini yaitu mencangkup mengkaji kompetisi dasar, kemudian tingkatan ranah berpikir yang akan dicapai, dan karakteristik materi. Nah, yang kedua yaitu tahapan persiapan. Nah, pada tahapan persiapan ini kita itu ditugaskan untuk menentukan topik-topik materi yang akan kita kembangkan. Jadi seperti kita nanti mau mengambil topik materi sistem pernafasan seperti itu ya. Kemudian cara penyajiannya nanti seperti apa. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan software yang akan digunakan. Jadi kita nanti menggunakan software yang seperti apa seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan penyusunan. Di sini mencangkup yang pertama yaitu judul. Jika kita sudah menemukan software atau pengembangan bahan ajar menggunakan apa, menggunakan aplikasi yang apa, itu nanti kita membuat judul. Nah, di sini saya menggunakan Google Sheets. Nah, setelah saya menemukan pengembangan bahan ajar internet itu melalui aplikasi apa, itu langsung saya tulis judul. Setelah saya buka Google Sheets tersebut, itu nanti saya membuat judul. Setelah judul nanti kita susun kelasnya, kelas berapa, semester berapa. Kemudian setelah itu nanti kita jangan lupa identitas penyusun juga dicantumkan. Kemudian setelah itu kita mencantumkan kompetensi dasar yang akan dicapai dan tujuan pembelajaran. Kemudian ada juga materi. Setelah materi nanti kita lanjut ke video. Jika itu kan setelah materi, otomatis nanti untuk menarik daya motivasi siswa kita tampilkan video. Setelah video nanti evaluasi. Nah, setelah evaluasi kita nanti cantumkan daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini nanti kita ambil dari buku cetak atau dari LKS atau dari sumber manapun kita cantumkan. Kemudian yang terakhir kita bisa taruh identitas penyusun. Tadi kan saya sudah jelas, identitas penyusun itu bisa diletakkan di bagian akhir seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tahapan penilaian program. Jadi di sini penilaian di sini yaitu layak atau enggak materi itu untuk diterapkan. Seperti sekarang itu kan memakai edisi revisi kurikulum K13. Nah, kita dinilai terlebih dahulu ini layak apa enggak materinya untuk diterapkan ke siswa seperti itu. Nanti tidak sesuai dengan kurikulum kan juga akan mempersulit, juga akan itu nanti kan akan membuat pembelajaran atau materi yang diterapkan itu tidak sesuai dengan kurikulum yang dipakai untuk saat ini seperti itu. Jadi untuk tahapan penyusunan itu seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dari segi pengertian, dari segi karakteristik dan penyusunan sudah saya jelaskan. Dan selanjutnya saya akan menampilkan pengembangan bahan ajar internet yang sudah saya kembangkan. Di sini saya mengembangkan pengembangan bahan ajar internet
dengan materi sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Bisa dilihat untuk layar selanjutnya. Langsung lanjut saja. Nah, untuk pengembangan bahan ajar ini bisa langsung dibuka lewat WA, asalkan nanti guru tersebut menyebarkan linknya. Jadi setelah tadi diupload, dipubliskan di web, maka seorang guru bisa langsung nge-share atau mengirimkan linknya di seluruh kelas atau di grup kelas sesuai dengan kelas yang diajarkannya. Kemudian kita langsung saja buka. Di sini nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu penyusunannya, apakah sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Jadi, pengembangan bahan ajar berbasis internet ini sesuai dengan penyusunannya, saya menyusun yang pertama yaitu judul. Nah, setelah saya menemukan topik atau menemukan materi pembelajaran yang akan saya terapkan, di online, secara online, itu langsung saya cari softwarenya, atau kita cari akan dilakukan menggunakan sistem yang bagaimana, menggunakan aplikasi yang seperti apa untuk kegiatan pembelajaran online ini. Nah, di sini saya memakai Google Site. Nah, setelah itu saya langsung menuliskan judul. Di sini judulnya sistem pernafasan. Agar menarik siswa untuk membaca dan berminat, itu saya menggunakan kata-kata semangat. Nah, ini kan agar tidak terlalu resmi, jadi siswa pun nanti akan lebih semangat gitu. Semangat belajar sistem pernapasan. Nah, setelah judul, yang kedua yaitu kelas. Ditujukan untuk kelas berapakah materi ini? Di sini saya tambahkan biologi online kelas 11 IPA semester 2. Kurikulum K13. Jadi ini saya sudah memakai kurikulum yang edisi revisi untuk kelas 11 IPA. Untuk penyusunan kelas sudah selesai. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Nah, kita cantumkan kompetensi dasar dan tujuan di sini. Bisa langsung diklik ya. Nah, di sini saya memakai kompetensi dasar yang dimana sistem pernapasan ini ada pada KD 3.8, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Dan di bawahnya ada tujuan pembelajaran. Nanti siswa bisa melihatnya dan bisa memahaminya. Jika kita ingin melakukan kembali ke halaman lagi, langsung saja tekan tulisan sistem pernapasan pojok kiri atas. Kita klik. Nah, akan kembali lagi ke halaman menu. Kemudian kita klik materi. Bab 6, sistem pernafasan. Nah, di sini ada materi-materi yang tertera yang dimana nanti siswa dapat membaca dan memahaminya. Di sini saya membuat materi sistem pernafasan manusia dan hewan. Untuk menarik siswa, maka di sini saya menampilkan gambar-gambar yang dimana nanti lebih bisa mempermudah dalam memahami sebuah materi. Jadi siswa tersebut tidak jenuh dengan tulisan-tulisan materi aja. Jadi nanti terterap juga adanya gambar-gambar. Kemudian kita langsung saja ke halaman menu lagi. Nah, untuk halaman menu ini ada video. Nah, di sini nanti ada video. Setelah materi, guru bisa menampilkan video agar siswa lebih jelas lagi untuk memahaminya. Karena dengan video ini, insya Allah siswa tersebut bisa terbantu seperti itu. Nah, di sini ada bab sistem pernafasan pada manusia. Kemudian yang kedua, ini ada sistem pernafasan pada hewan. Seperti itu. Kita lanjut lagi, next. Nah, untuk penyusunan selanjutnya yaitu evaluasi. Di sini guru bisa
mengevaluasi dengan mudah kepada siswanya seberapa dalam pemahaman mereka dalam memahami materi yang telah disajikan. Di sini saya mau menggunakan Google Form ya. Jadi nanti siswa bisa menekan tombol yang ada di pojok kanan. Ini saya tekan ya. Nah, dengan seperti ini siswa dapat mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan oleh guru. Jadi di sini saya memberikan soal-soal tersebut untuk siswa. Kemudian kita kembali lagi. Nah, langsung saja kita kembali ke halaman menu. Untuk penyusunan selanjutnya yaitu daftar pustaka. Kita klik. Nah, di sini daftar pustaka saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 sama video atau gambar-gambar yang saya download di Google atau di YouTube seperti itu. Kita langsung ke penyusunan selanjutnya. Nah, ini untuk penyusunan terakhir saya meletakkan profil. Jadi identitas atau profil guru yang membuat materi pengembangan bahan ajar berbasis internet ini. Jadi materi dari pengembangan bahan ajar internet ini yaitu dapat dilihat siapa yang membuat atau identitas dari pengarang atau pengetik atau pembuat pengembangan bahan ajar berbasis internet ini bisa dilihat dari profil tersebut. Nah, seperti ini ya. Kemudian bisa dilanjutkan ke halaman menu lagi, kita klik seperti ini. Nah, mungkin untuk penyusunan dan mungkin untuk penyusunannya saya harap insya Allah sudah terpenuhi. Jadi saya menerapkan dan membuat pengembangan bahan ajar berbasis internet ini sesuai dengan penyusunan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Adapun beberapa kelebihan dari pengembangan bahan ajar berbasis internet ini yaitu yang pertama, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu materi yang disajikan tidak hanya berupa teks namun juga ada gambar dan tutorial sehingga siswa tidak merasa bosan. Yang keempat yaitu dapat diakses di media apapun baik itu laptop dan smartphone lainnya. Kemudian ada pun beberapa kekurangan dari pengembangan bahan ajar berbasis internet ini antara lain yang pertama kurangnya interaksi langsung antara pendidik dan dengan peserta didik. Yang kedua yaitu tidak semua peserta didik memiliki fasilitas seperti komputer, internet, atau jaringan yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu dibutuhkan paduan bagi siswa yang mendapatkan informasi yang sesuai dengan materi. Yang keempat yaitu guru dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari penjelasan dan contoh yang telah saya jelaskan dan saya kembangkan. Selebihnya terima kasih banyak. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.